Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Triandini dengan nomor pokok mahasiswa 101201176 dari kelas C6 Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Bandung Business School. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai negosiasi bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah suatu keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Nah, tujuan idealnya dalam negosiasi bisnis adalah untuk mencari win-win solution agar semua pihak yang terlibat dapat diuntungkan, karena pastinya tidak akan ada pihak yang ingin dirugikan. Ada beberapa proses negosiasi bisnis. Yang pertama ada proses persiapan. Proses ini adalah seperti penentuan tempat dan waktu yang sama-sama disetujui sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua ada proses diskusi. Pada tahap ini, proses diskusi adalah untuk memberikan ide, saran, atau yang menjadi masalah utama. Kemudian ada proses klarifikasi tujuan. Ini bermaksud untuk meluruskan hal-hal yang sebelumnya menjadi tanda tanya dari kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada proses win-win solution, yaitu tahap saling memberikan solusi. Tahap ini merupakan tahap yang penuh dengan keterbukaan agar tidak menjadi salah paham, juga agar sama-sama menguntungkan. Kemudian yang berikutnya ada tahap pembuatan perjanjian. Membuat perjanjian itu yang saling mengikat dan pegangan agar bisa saling percaya, sepakat atas semua hasil dan resikonya yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada merealisasikan hasil perjanjian. Tujuan dari merealisasikan hasil perjanjian itu sendiri, apabila di tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, maka perlu disesuaikan, perlu diselesaikan melalui cara yang sudah ditetapkan ketika dalam perjanjian. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan dalam bernegosiasi. Yang pertama ada menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kunci terpenting dalam negosiasi. Seorang negosiator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif, karena jika komunikasi kurang jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berubah situasi negosiasi. Selain dari intonasi dan artikulasi, kita harus memperhatikan juga bahasa tubuh, karena bahasa tubuh juga bisa mendukung apa yang sedang disampaikan. Jika kita gugup atau bingung, semua itu dapat terlihat jelas oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua ada kemampuan menganalisis masalah dan problem solving. Tidak hanya mahir dalam berkomunikasi, seorang negosiator yang efektif harus mampu menganalisis sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari tiap pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas bisa membantu untuk mencari solusi terbaik dalam masalah tersebut. Nah, setelah melakukan analisis masalah itu, kita akan mampu mengidentifikasi isu-isu ketertarikan pihak yang terlibat serta tujuan akhirnya. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu ada persiapan yang cermat. Sebelum memulai proses negosiasi, seorang negosiator yang baik harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Tentukanlah hasil apa yang ingin dicapai dalam negosiasi ini. Dengan begitu, kita dapat menyadari apakah negosiasi yang telah berjalan seperti yang diharapkan atau tidak, sehingga dapat mengetahui kapan waktunya untuk berhenti atau masih perlu menekan lebih jauh. Selain itu, kita juga dapat melakukan persiapan dengan cara melakukan riset sederhana untuk mengetahui latar belakang perusahaan atau seseorang yang menjadi lawan bernegosiasi kita.
Kemudian yang keempat ada keterampilan cerdas dalam mengontrol emosi. Nah, selain andal dalam berkomunikasi, seorang negosiator juga harus bisa mendengarkan secara aktif. Maksudnya, bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Tidak hanya sekedar mendengar saja, tetapi harus paham juga terhadap maksudnya. Dengan mendengarkan dan memahami dari apa yang disampaikan oleh pihak lain, membantu kita dalam melakukan analisis masalah lebih akurat, sekaligus mencari solusi yang paling tepat untuk kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya ada menunjukkan komitmen. Ini adalah untuk memastikan bahwa negosiasi yang kita lakukan telah efektif. Kita juga perlu meyakinkan apakah yang lain bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam kesuksesan negosiasi ini. Lalu ada memahami gaya negosiasi pihak lawan. Proses dan hasil dari negosiasi tentunya akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kita harus pintar dalam mempelajari karakteristik pihak lawan. Kenali tipe dan sifatnya, apakah lawan termasuk ke dalam tipe yang to the point, atau yang suka terlalu panjang, atau ke dalam tipe yang banyak akal. Dari sini dapat menyesuaikan gaya negosiasi yang akan digunakan. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe negosiator. Yang pertama ada tipe asertif. Tipe ini adalah salah satu tipe yang sangat direkomendasikan. Karena tipe asertif adalah kemampuan yang mampu menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Yang kedua ada tipe akomodator. Tipe akomodator ini adalah seorang negosiator yang akan berorientasi pada hubungan yang baik. Kemudian ada tipe analisis. Tipe ini hampir mirip dengan tipe asertif. Tetapi tipe analisis merupakan tipe negosiator yang sama-sama bersifat menyampaikan sesuatu dengan berusaha tanpa menyakiti. Perbedaannya hanya ada pada spontanitas dari pesan yang disampaikan. Lalu yang berikutnya ada tipe curang. Tipe curang sudah terlihat dari namanya. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Kemudian ada tipe profesional. Tipe ini merupakan tipe negosiator teratas dari daftar ini. Lalu ada tipe bodoh, adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, ada tipe naif. Tipe naif adalah kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe ini justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya, tipe naif tidak memiliki posisi yang netral. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Selamat pagi, Bu. Senang bisa bertemu kembali. Bagaimana ya dengan penawaran bisnis yang saya tawarkan kemarin? Pagi, mohon maaf sebelumnya saya belum sempat membacanya. Bagaimana ya mengenai tawarannya? Begini Bu, saya ingin menawarkan untuk kerjasama dalam pemasokan barang ke toko Sinar Jaya. Kebetulan pemilik toko tersebut adalah rekan saya, tetapi saya hanya ada stok 50%. Nah, saya ingin Ibu bisa membantu tambahan stok yang 50%-nya lagi, tetapi melalui perusahaan saya. Oh, boleh sekali itu, Bu. Tapi bagaimana dengan harga yang saya berikan kepada Ibu nantinya? Apakah bisa saya tagihkan dengan harga normal? Tolong dibantu, Bu, potongan harganya supaya saya juga ada sedikit keuntungan. Bagaimana kalau potongannya 20% saja? Kalau 20% itu terlalu besar, Bu. Bagaimana jika saya memberikan 15% saja? Baik, Bu, boleh 15%. Nanti saya buatkan perjanjian resmi untuk kita tanda tangani ya. Oh iya, saya setuju. Saya lihat ini hanya tinggal menambahkan klausa besarnya diskon saja kan? Baik Bu, silakan ditandatangani di sini ya. Sudah saya perbaiki klausanya. Ini ada 2 berkas, satu untuk saya dan satu untuk Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu, senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih juga Bu, senang bisa bekerja sama dengan Ibu.
Nah, tipe yang saya gunakan dari contoh negosiasi tadi yaitu tipe asertif. Karena asertif adalah kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Nah, kemudian tema negosiasi yang dipilih dari contoh tadi yaitu negosiasi untuk kerjasama pemasokan barang. Sekian video yang Anda